Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi ini satu perintah firman Tuhan untuk kita yang menguatkan, kita yang meneguhkan hati kita. Ini adalah satu mindset ya. Mindset to take responsibility. Jadi satu pola pikir kitanya yang ngambil tanggung jawab untuk jadi kuat. Oke, jadi artinya jadi kuat itu bukan tiba-tiba terjadi. Jadi kuat bukan tiba-tiba kita bangun terus kemudian kita jadi kuat. No. Jadi kuat itu adalah sebuah pilihan. Jadi kuat itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Jadi kuat itu adalah tanggung jawab kita. Jangan ngelemparin tanggung jawab sama orang lain. Jangan ngelemparin tanggung jawab sama Tuhan. Tiba-tiba suruh membuat diri kita jadi kuat. No. Mulai hari ini saya ingin ajak kita semua untuk take responsibility. Secara aktif mengambil tanggung jawab. Bukan pasif menunggu. No. Secara aktif kita ambil tanggung jawab untuk jadi kuat. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke, ambil tanggung jawab untuk menguatkan hati. Ambil tanggung jawab menguatkan iman. Jadi iman itu ternyata kuat atau lemah. Itu bagian juga tanggung jawab kita. Kita bisa memilih iman kita kuat atau sebagian orang salah berpikir ya dan kemudian menunggu imannya dikuatkan. No. Saudara bisa menguatkan imanmu. Saudara bisa menguatkan sukacitamu. Makanya firman Tuhan kan ngomong kan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Berapa banyak orang yang menunggu? Tiba-tiba Tuhan yang membuat kita bersukacita. Tiba-tiba kita dihibur sama orang lain, terus kita happy. Jadi seolah-olah tanpa sadar mindsetnya kita itu tiba-tiba sukacita terjadi. Tiba-tiba kita hidupnya jadi sukacita. No. Bersukacitalah itu your responsibility. Itu tanggung jawabmu untuk bersukacita. Jadi kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan sukacitamu, kuatkan pernikahanmu, kuatkan keluargamu, kuatkan keuanganmu, kuatkan kesehatanmu. That is your responsibility. Oke, jangan lempar tanggung jawab sama orang lain. Ayo kita belajar take responsibility untuk menjadi kuat. Sekali lagi, menjadi kuat adalah pilihan. Menjadi kuat bukan tiba-tiba terjadi pada kita. Dalam hidup saya sendiri pun, saya juga sama. Ya, saya mengambil tanggung jawab untuk menguatkan kehidupan saya. Menguatkan kehidupan rohani, hubungan pribadi saya sama Tuhan. Itu juga bagian dari tanggung jawab saya. Oke, untuk menguatkan tim di dalam pelayanan, untuk menguatkan berbagai macam lini aspek dalam pelayanan di gereja kita. I take responsibility. Saya mengambil tanggung jawab itu. Oke, tapi juga sisi sebaliknya ya, kita juga harus ngerti ya, setelah kita melakukan semua yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab kita, maka mari kita belajar untuk berserah penuh sama Tuhan. Mari kita belajar untuk bergantung penuh sama Tuhan. Nah, kalau itu sudah bagiannya Tuhan. Ya, yang di luar kita, di luar kesanggupannya kita, di luar kemampuannya kita, Tuhan yang ambil alih. Tapi yang jadi bagian kita jangan dilemparin ke Tuhan dong. Yang jadi bagian kita, take responsibility. Kerjakan itu, lakukan itu. Jadilah kuat. Jangan nunggu untuk menjadi kuat. Ambil tanggung jawab, Anda yang jadi kuat. Oke, bersukacitalah. Jangan nunggu orang lain terus yang menghibur saudara. No. Anda yang harus bersukacita. Jadi ini saran saya buat kita ya. Berusahalah seolah-olah
Semuanya tergantung sama saudara. Berusahalah. Oke. Akan tetapi setelah itu serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Apa yang kita kerjakan Tuhan yang menyempurnakan. Makanya Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Perhatikan, Allah turut bekerja, nggak Allah kerja sendiri. Banyak orang Kristen berpikir Allah turut bekerja terus kemudian Allah yang jadi sendiri semuanya jadi baik semuanya. No. Kita bekerja. Allah turut bekerja. Oke. Jadi kita bekerja itu bagian dari tanggung jawabnya kita. Tapi Allah bekerja itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita bergantung penuh sama Tuhan. Yang kita tidak mampu, Tuhan yang mampukan. Yang kita terbatas, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa jadi kuat? Kalau tadi kuat adalah pilihan, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi kuat? Oke, kuncinya sederhana. Think strong, berpikir kuat. Speak strong, berkata-kata kuat. Act strong, bertindak kuat juga. Ya, sadarkah saudara ada mindset tertentu, ada perkataan tertentu, ada tindakan tertentu. Itu yang akan membuat kita jadi kuat. Tapi ada mindset tertentu, ada perkataan tertentu, tindakan tertentu yang akan memperlemah kita. Oke. Jadi kalau kita ngomong kita mau jadi kuat. Nomor satu ya, saya mulai tadi, masih ingat? Think strong, berpikirlah kuat. Ya, jadi berpikir, punyai mindset, mentalitas berpikirnya dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Selalu ngomong bersama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus apa? Pasti bisa. Pasti ada jalannya. Pasti ada solusinya. Itu adalah sebuah mindset. Itu namanya kita think strong. Sebagian orang think weak, berpikirnya lemah. Mana bisa, impossible, susah, nggak mungkin. Sekali lagi ya, ada pikiran tertentu yang memperkuat, ada pikiran tertentu yang memperlemah. Which one? Yang mana yang engkau punya? Berpikir seperti apa yang ada dalam diri saudara? Berpikir yang kuat atau berpikir yang lemah? Karena itu yang menentukan. Ngambil tanggung jawab itu merubah pemikiran lemah kita jadi pemikiran kuat. Think strong. Oke, berpikirlah. Tambah hari, aku tambah sehat. Jadi itu harus mindset dulu ya. Tambah hari, aku tambah baik. Tambah hari, aku tambah improve. Tambah ngalami peningkatan. Tambah hari, aku tambah happy. Tambah hari, tambah bahagia. Pernikahanku tambah indah. Tambah hari, aku tambah maju. Tambah hari, aku tambah berkembang. Itu adalah satu mindset dulu. Oke, jangan sampai kita berpikir, aduh lemes, tambah hari tambah jelek nih. Tambah hari tambah berat, tambah susah. Bahkan di dalam kesempitan pun ada kesempatan to think strong. Tapi orang yang think weak dalam kesempatan pun yang dilihat semuanya kesempitan. Itu think weak. Which one? Yang mana? Saudara biasakan. Dalam menghadapi apa-apa. Selalu berpikir all is well. Saya tuh saudaraku ya, kalau ngomong all is well itu seringkali justru saat all is not well. All is bad. Tapi saya ngomongnya all is well. Mikirnya all is well. Kenapa? Karena saya percaya bahkan di dalam masalah pun di balik itu ada mahkota all is well. Itu think strong. Oke. Setelah itu, setelah kita think strong, think positif, think yang membangun. Setelah itu think to find out how to do it. Belajarlah, berpikirlah ya untuk menemukan caranya gimana. Kalau tambah hari tambah sehat, caranya gimana? Mikir juga. Tapi untuk bisa mikir tambah hari tambah sehat, itu dimulai dari mindset yang kuat dulu. Setelah itu temukan caranya, step by stepnya ke sana gimana. Untuk tambah hari tambah improve dalam skill kita, dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Itu gimana?
Caranya gimana? Akhirnya mindsetnya kita ini di-unlock, dibuka kayak gembok gitu dibuka. Ya, otaknya kita itu potensialnya dibuka sehingga diarahkan untuk berpikir, oh ini bisa nih, ini pasti ada jalan keluarnya nih. Caranya gimana? Jalan keluarnya, solusinya apa? Nanti Anda akan dapat solusi. Kenapa? Karena think strong, bukan think weak. Kalau otak kita berpikir, mana bisa, nggak mungkin, mustahil. Langsung ngancing semua. Begitu ngancing semua, itu sudah potensimu yang begitu luar biasa, sudah kayak tiba-tiba ketutup semuanya. Jadi mulai hari ini saya ajak kita untuk think strong. Think strong in your ministry, think strong in your health, think strong. Ya, di setiap area kehidupanmu, think strong. Kalau Anda mau jadi kuat, berpikirlah kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, speak strong. Berbicara yang kuat. Jadi, apa yang sudah kita pikirkan, jangan berhenti sampai dipikirkan, belajar memperkatakan. Alkitab yang berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa suka mengemakannya, ia memakan buahnya. Jadi apa yang ada dalam benak saya, kalau saya berpikir bisa, pasti bisa. Itu seringkali saat saya menghadapi situasi mentok, stagnan, semua jalan ketutup. Dan memang benar-benar nggak bisa. Tapi ngomongnya bisa, pasti bisa. Bukan cuma mikirnya, tapi juga berkata-kata bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Speak strong. Itu adalah kosakata saya sehari-hari. Itu adalah my daily conversation. Jadi berkata-kata yang kuat seperti itu bisa. Pasti bisa, all is well. Itu adalah kosakata saya sehari-hari. Bukan cuma saya pikirkan. Tetapi itu sudah flowing naturally. Pertamanya memang perlu berusaha. Membiasakan diri saya berkata-kata itu. Tapi lama-kelamaan, praise the Lord. Puji Tuhan, God is good. Tuhan baik. Pasti ada jalan keluar, pasti bisa menang kita, pasti menang, maju, ngalami kemajuan, terobosan terjadi. So I declare my victory. Itu prophetic declaration. Karena itu punya power yang besar, kuasa yang besar sekali. So speak strong. Kalau engkau mau jadi kuat, do not speak weak. Jangan berbicara lemah, berbicaranya kuat. Oke? Alkitab yang mengajarkan biarlah yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan, itu speak strong. Bukan volumenya yang keras ya, tapi keyakinannya yang keras. Oke, kemantapannya yang keras. Speak strong. Yang terakhir, yang ketiga, act strong. Bertindak yang kuat. Kalau engkau mau jadi kuat, bukan hanya berpikir dan berkata-kata, tindakannya mesti kuat hari demi hari. Lakukan hal-hal yang memperkuat hidupmu, memperkuat sukacitamu, memperkuat imanmu. Tahu nggak saudara, saya tiap hari bangun tidur, hal pertama yang saya lakukan, saya build my spirit terlebih dahulu. Sehingga saya memulai hari itu bukan dalam kondisi spirit yang not ready, lemes. No, spirit saya harus sudah di-charge. Kayak handphone itu sudah di full charge. Jadi pagi hari itu saya full charge. My spirit man, manusia roh saya full charge. Saya doa sama Tuhan, saya di dalam hadirat Tuhan, saya kepenuhan Roh Kudus. Terima pengurapan Allah, charge, fully charge. Itu spirit. Yang kedua, mind-nya saya, pikirannya saya juga di-charge strong. Saya pakai waktu momen saat teduh, doa pribadi dalam kehidupan saya. Saya baca dan renungkan firman Tuhan. Setelah itu saya mulai isi diri saya juga dengan berbagai macam materi-materi yang saya butuhkan untuk meningkatkan apa yang saya kerjakan, apa yang saya perjuangkan, saya riset, saya kerjakan, saya cari lagi, lebih lagi, saya pertajam. Every day my knowledge is getting stronger. Pengetahuan saya tambah lagi, tambah lagi. Skill saya tambah lagi, tambah lagi. Wawasan saya tambah lagi, tambah lagi. Dan itu di pagi hari sangat menentukan.
Karena ketika saya sudah belajar ini itu, saya tahu today what I must do. Hari ini apa yang saya lakukan. Jadi my spirit is ready, my mind is ready juga. My spirit strong, my mind is strong. Demikian juga yang saya lakukan untuk tubuh kita dibangun dengan kuat. Sudah tidur di charge kuat, pagi hari bangun dengan segar, dengan kuat, makan sehat. Oke? Jadi saya ingin ajak saudara untuk menyadari ketika kita membangun ritme yang strong kayak gitu dalam hidup kita, maka nggak bisa tidak dalam hidup ini. Day by day, setiap hari, we are getting stronger than ever. Kita akan move from strength to strength, dari kekuatan pada level kekuatan yang lebih lagi mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Haleluya, salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.